Wei Zhao lalu menghampiri Tuan He. Selama ada dirinya, hukum tetap berjalan. 都不如的东西，你我也杀的。 Tuan He yang ketakutan lantas meminta Pei Yan untuk memimpin persidangan. Sesaat ia menunjukkan sebuah pelakat di pergelangan tangannya. Seketika Pei Yan yang melihat itu langsung terdiam dan akhirnya ia mau tidak mau bersedia memimpin persidangan yang akan dilakukan 2 jam lagi. Jiang Qi menaruh harapan besar kepada Pei Yan supaya memberikan keadilan kepada Ayan. Pei Yan menjawab apabila semuanya ini terbukti benar, ia akan menangani masalah ini sesuai hukum. 1个时辰之后再审。谢裴侯，你会还阿言公道的。若证据确凿，我自会依法办理。信你，我也信。 Terlihat, Pei Yan mendatangi sebuah rumah yang letaknya lumayan terpencil dan jauh dari pusat kota Nanling. Setelah masuk ke dalam, Pei Yan sangat terkejut di sana terdapat banyak sekali senjata. Tidak hanya itu, Tuan He juga menunjukkan beberapa kotak yang berisikan perhiasan beserta harta benda yang sangat berlimpah. 这里，所有的一切，这里。 Dari sinilah Tuan He berkata jujur selama ini yang memerintahkannya adalah Nyonya Pei, ibunya Pei Yan. Dan seluruh harta beserta senjata di sana itu juga atas perintah ibunya dalam mendukung Pei Yan ke depannya. Sejak awal, Ibu Pei Yan memang menyuruh Tuan He membuat senjata dengan kualitas terbaik untuk ibunya dan membuat senjata berkualitas jelek untuk kerajaan Daliang. Lalu kemudian, Tuan He mengkorupsi seluruh uang di kota Nanling dan kesalahan itu sengaja dilimpahkan kepada seluruh paman-paman Pei Yan di kota Nanling. Karena sejak awal, Ibu Pei Yan memang ingin menghancurkan keluarga besar Pei di kota Nanling dengan cara memfitnahnya. Dengan begitu, Pei Yan satu-satunya anggota keluarga Pei yang tersisa dan bisa menguasai kota Nanling ke depannya. Semua kebenaran itu membuat Pei Yan sangat terkejut dan tidak menyangka dalang di balik ini semua ternyata ibunya sendiri. 这一切都是为了你真的要让那个阿言。 Faktanya di sini, sang ibu ingin melakukan pemberontakan supaya Pei Yan bisa menguasai kerajaan Daliang. Tuan He berkata ia mau anaknya dilepaskan dan sedikit memberikan ancaman kepada Pei Yan apabila tidak melepaskan anaknya, ia akan buka mulut atas kerjasamanya dengan Nyonya Pei. 侯爷，灵儿是我何家三，我求你保他一命。侯爷。 Mendengarkan itu, Pei Yan menjadi sangat marah, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia pun mulai merasa dilema. Di satu sisi, ia harus melindungi sang ibu, namun di sisi lain, ia diperintahkan kaisar untuk mengungkap kejahatan di kota Nanling. Singkat cerita, persidangan dimulai, dan hal itu dilakukan secara terbuka. Pertama, Pei Yan bertanya alasan kenapa mengirim senjata pedang yang sangat jelek kepada kerajaan Daliang. Tuan He mengaku itu karena kecelakaan kerja sehingga banyak menewaskan para pekerja, sehingga senjata yang dibuat tidak maksimal. Tentu saja Pei Yan bersama Tuan He sudah tahu akan kebenarannya, namun mereka berdua terlihat sedang berakting agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ayan langsung berkata jujur, suaminya dibunuh karena mengetahui Tuan He memang sengaja membuat senjata berkualitas jelek untuk kerajaan Daliang. Sebagai bukti, kalung pemberian suaminya terbuat dari besi kualitas terbaik yang sudah ia serahkan kepada Pei Yan. Di sana Pei Yan membenarkan hal tersebut. Kalung itu memang terbuat dari besi kualitas terbaik. Namun setelah ia selidiki, pedang yang dibuat oleh Tuan He juga menggunakan besi kualitas terbaik. Akibat kecelakaan kerja saja, sehingga pedang yang dibuat memang tidak maksimal. Dan itu bukanlah kesalahan Tuan He. Sontak, Wei Zhao sangat terkejut mendengarkan perkataannya, yang seolah-olah seperti melindungi Tuan He. Jiang Qi juga merasakan hal tersebut. Kemudian persidangan dilanjutkan atas masalah pelecehan. Lin mengaku ia memang melakukan itu, namun ia tetap merasa tidak bersalah sebab sejak dulu orang tua Ayan sudah menjual Ayan kepada keluarganya untuk menjadi budak. Sesuai peraturan, Lin tidak bersalah apabila melecehkan budaknya sendiri. Sontak semua orang sangat terkejut mendengarkan itu.
Ayan tentu saja tidak terima atas perkataannya. Tuan He lalu berkata di saat dulu ia menolong orang tua Ayan dari kematian. Lalu orang tuanya tersebut menjual putrinya sendiri untuk sebagai budak alias Ayan sebagai ucapan terima kasih. Namun di saat itu Ayan masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Tidak hanya itu, Tuan He juga memiliki buktinya dan menunjukkan surat perjanjian antara dirinya bersama orang tua Ayan. Setelah diperiksa, ternyata itu memang benar, Ayan memang dijual oleh orang tuanya kepada Tuan He. Melihat isi surat perjanjian itu, Ayan langsung tertunduk lemas. 李阿言的确真的是家生的奴才。 Sesaat, Jiang Qi sempat meragukan keasliannya. Bisa saja surat itu adalah palsu. Tuan He menjawab, tulisan beserta tanda tangan memang bisa dipalsukan, namun tidak untuk cap stempel dari surat tersebut. 20 tahun yang lalu, cap stempel kota Nanling berbeda dengan sekarang. Bahkan, cap stempel 20 tahun lalu sudah dihancurkan di depan seluruh warga. Bagaimana mungkin Tuan He merekayasa surat tersebut? Karena hal itu, Peyan memutuskan untuk menikahkan Lin bersama Ayan supaya Ayan memiliki status sebagai istri yang sah dan tidak menjadi seorang budak. Mendengarkan itu, Ayan lantas tertawa dan merasa kecewa atas keputusan Peyan. Ia pun hendak membunuh Lin, namun segera dihentikan oleh pasukan di sana. Dengan cepat, Wei Zhao menghentikan, bahkan membuat tangannya terluka. Lalu ia berkata, kasus saat ini akan tetap berlanjut dan tidak boleh ditutup. Peyan tentu saja merasa dirinya sedang dicurigai oleh Wei Zhao atas keputusan kontroversialnya itu. Dan terpaksa ia mengikuti perintah Wei Zhao untuk tidak menutup kasus tersebut. Dan persidangan akan dilanjutkan 3 hari lagi. Tidak hanya Wei Zhao yang kecewa atas keputusan Peyan, Jiang Qi juga terlihat begitu sangat kecewa kepadanya. 向慈，走吧。 Di malam hari, Jiang Qi menghampirinya sambil membawakan obat karena tadi siang Wei Zhao melindunginya sehingga membuat tangannya terluka. Setelah itu mereka berdua pun bermain menggunakan bayangan dari obor api di sana. Jiang Qi menggunakan tangannya seolah-olah sedang bermain wayang, menceritakan kisah hidupnya yang tak sengaja bertemu dengan seorang pembunuh berdarah dingin, yang kini justru menjadi teman dekatnya, yang rela berkorban untuk melindunginya. Dari sanalah benih-benih cinta mulai muncul di hati mereka berdua. 老大人，老大人， Lalu keesokan hari, Jiang Qi berusaha mendatangi satu persatu wanita yang pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Lin. Namun sayang, satu persatu wanita yang didatangi olehnya menolak untuk menjadi saksi ataupun mengakui kejahatan yang telah dilakukan oleh Lin. Karena mereka takut ayah Lin yang merupakan bupati kota Nanling akan mempersulit hidup mereka. Bahkan Jiang Qi diusir dan ditolak supaya pergi dari sana, sehingga membuatnya terjatuh. Saat sedang hujan, Wei Zhao datang menghampiri dan membawakannya payung agar ia tidak basah. Lalu kemudian, Wei Zhao membawanya pulang dan mengelap rambutnya karena basah. Perhatian yang diberikan olehnya membuat Jiang Qi terdiam dan merasa terharu. Lalu kemudian Wei Zhao berkata, ia curiga surat perjanjian yang ditunjukkan oleh Tuan He adalah palsu alias direkayasa untuk menyelamatkan putranya. Kemarin, Peyan memberikan waktu 2 jam sebelum persidangan dimulai. Pastinya Tuan He melakukan kesalahan saat membuat surat perjanjian palsu tersebut. Nanti malam ia berencana untuk menyelidikinya. 是真是假，一验便知。 Lalu di malam hari, secara diam-diam, Wei Zhao pergi ke kediaman milik Tuan He untuk mencari bukti.
Tanpa sengaja ia menemukan sebuah laci rahasia di balik lukisan tersebut dan di sana terdapat sebuah kotak. Namun sayang apa yang dilakukannya ketahuan oleh Tuan He yang membawa pasukan ke sana. Namun saat ini Tuan He masih belum tahu penyusup itu adalah Wei Zhao. Sementara itu, Jiang Qi masih menunggu Wei Zhao yang masih belum kembali. Ia khawatir terjadi sesuatu hal kepadanya. Tak lama kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu yang dikira itu adalah Wei Zhao, namun ternyata adalah Pei Yan. Lalu mereka berdua mengobrol empat mata di dalam. Pei Yan mengajaknya untuk pulang. Tentu saja Jiang Qi menolak karena sudah kecewa kepadanya. Sebab ia sudah berjanji untuk memberikan keadilan kepada Ayan. Namun saat ini, ia justru tidak memberikan keadilan. Dan malahan menyuruh Ayan untuk menikah dengan Lin. Yang jelas-jelas orang yang sudah melecehkan Ayan. Pei Yan mengaku ia berada di posisi serba salah dan merasa dilema akan masalah saat ini. Namun ia belum bisa menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Pei Yan sempat memaksa Jiang Qi bahkan menarik tangannya supaya mau pulang. Untung saja Wei Zhao datang tepat waktu dan segera menghentikan. Sambil berkata, Pei Yan tidak memiliki hak untuk memaksa Jiang Qi ikut bersamanya. Alhasil ketegangan pun terjadi. 就算有，奴婢 Singkat cerita, 3 hari kemudian, persidangan hendak dimulai kembali. Jiang Qi mengaku ia bisa membuktikan surat perjanjian yang ditunjukkan oleh Tuan He adalah palsu, alias direkayasa olehnya sendiri. Tak lama kemudian, pasukan datang ke sana membawakan meja lengkap dengan beberapa alat di sana. Jiang Qi segera mengikis tinta dari cap stempel yang dikatakan oleh Tuan He berasal dari 20 tahun yang lalu dan ia memasukkan tinta tersebut ke dalam sebuah mangkuk. 叶青调和，便会变色。 Lalu ia pun menunjukkan tinta yang dipakai oleh kota Nanling saat ini. Pei Yan sangat terkejut kenapa ia bisa memilikinya dan langsung memandang Wei Zhao. Yang ternyata tadi malam Wei Zhao sempat mengambil tinta tersebut dari kediaman Tuan He. 若这封文契 休要在这里胡言乱语。 Jiang Qi lalu memasukkan air ke dalam kedua mangkuk di sana. Hasilnya, tinta 20 tahun lalu ternyata sama dengan tinta yang dipakai kota Nanling saat ini. Itu sudah cukup membuktikan Tuan He merekayasa surat perjanjian itu. Orang tua Ayan tidak pernah menjual Ayan kepada Tuan He di saat dulu. Dan itu semua hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Tuan He untuk melindungi putranya. 家家谱，阿言亦不是。 Lalu tiba-tiba, satu persatu wanita yang pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Lin mulai ikut menjadi saksi dan meminta keadilan kepada Pei Yan supaya Lin dihukum seberat-beratnya. 民女状告何永林，民女状告何永林，民女状告何永林。你们。 Pei Yan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Tuan He bersama putranya. Ia pun memerintahkan pasukan untuk menghukum mati Lin dan memenjarakan Tuan He. Lin merasa tidak terima dan ia tidak mau dihukum mati. Lalu ia pun mengamuk dan mencoba membunuh Jiang Qi. Namun sayang, ia tak sengaja menyenggol pasukan yang kebetulan membawa senjata sehingga ia pun meninggal dunia. 你怎么？你怎么？不要！爹害死了我的儿。 Singkatnya, Ayan berpamitan kepada Jiang Qi karena ia hendak pergi meninggalkan kota Nanling dan memulai hidup yang baru di luar sana. Mengenal Jiang Qi adalah kenangan terindah di dalam hidupnya. 余生无忧。 Sementara itu, utusan dari Ibu Pei Yan datang menghampiri dan memintanya agar tidak melupakan misinya saat ini. Segala yang mengganggunya demi tercapai misi mereka harus segera disingkirkan, terutama Jiang Qi.
karena Ibu Pei Yan merasa Jiang Qi sudah banyak mengganggu misi mereka saat ini. Satu hal lagi, Pei Yan sebisa mungkin harus melindungi Tuan He yang merupakan kaki tangan ibunya. Mendengarkan hal tersebut, Pei Yan sangat marah kepada wanita di sana dan memintanya untuk tidak usah ikut campur. Namun tiba-tiba wanita itu menunjukkan pelakat milik Ibu Pei Yan yang menandakan Pei Yan tidak boleh melanggar perintah. Lalu kemudian wanita tersebut menemui Tuan He di dalam penjara dan mendesaknya supaya menyerahkan buku rahasia. Buku rahasia itu merupakan komunikasi antara Tuan He dengan Nyonya Pei selama ini. Tentu saja Tuan He enggan untuk memberikan sebelum Jiang Qi dibunuh demi membalaskan dendam atas kematian putranya. Sesaat Pei Yan tak sengaja melihat luka di tangan Lin dan dikabarkan Lin sempat diserang oleh Wei Zhao menggunakan anak panah. Ia pun langsung teringat pembunuh bertopeng juga menggunakan anak panah waktu itu. Lalu ia segera mencocokkan luka di tangan Lin menggunakan ujung anak panah milik pembunuh bertopeng yang selama ini masih ia simpan. Setelah dicocokkan, akhirnya Pei Yan mengetahui pembunuh bertopeng selama ini adalah Wei Zhao. Ia pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Wei Zhao dan membawa ujung anak panah itu sebagai bukti di hadapan kaisar. Ia pun meminta pengawalnya supaya bersikap normal, jangan sampai Wei Zhao curiga kalau mereka sudah mengetahui identitasnya. Pei Yan lalu menghampiri Wei Zhao dan mengajaknya pulang ke ibu kota hari ini juga. Melihatnya sangat terburu-buru ingin pulang, Wei Zhao mulai menaruh curiga. Lantas ia menolak pulang hari ini karena masih ada urusan yang ingin ia selesaikan. Wei Zhao meminta supaya besok subuh saja mereka berangkat dan pulang ke ibu kota. 明日卯时，准时起。 Di malam hari, Jiang Qi menyelinap keluar dari kediamannya dan membaur dengan beberapa pelayan. Ternyata ia berencana untuk kabur dari sana. Apesnya, pelariannya hampir saja ketahuan oleh pasukan milik Pei Yan yang melakukan patroli. Tiba-tiba terdapat sesuatu hal yang mencurigakan di balik pohon besar di sana. Alhasil, pasukan itu pun segera pergi untuk memeriksa, sehingga Jiang Qi selamat. Lalu ia pergi ke pintu belakang dan terdapat kereta kuda yang sudah menunggunya. Ternyata pelariannya dibantu oleh Chu Liang. Alasan kenapa Chu Liang membantunya karena merasa kasihan. Jiang Qi selalu ikut terlibat ke dalam masalah, padahal ia adalah orang luar. Jiang Qi memang berniat kabur karena sudah 2 bulan berlalu dan ia memiliki janji untuk menemui gurunya di suatu tempat. Saat di dalam kereta kuda, tanpa sengaja ia melihat sebuah barang yang menggelinding. Saat dilihat, ternyata itu adalah boneka kucing miliknya. Ternyata Wei Zhao sudah tahu Jiang Qi hendak kabur. Ia pun sengaja mengalihkan perhatian pasukan tersebut untuk membantunya. Lalu kemudian ia memasukkan boneka kucing itu di dalam kereta di saat Jiang Qi bersama Chu Liang sedang mengobrol. 不是不肯还给我吗？ Saat di perjalanan, Chu Liang berkata, Pei Yan sudah mengetahui pembunuh bertopeng adalah Wei Zhao karena memeriksa luka di tangan Lin. Setelah dicocokkan, luka di tangan Lin bekas anak panah yang juga dipakai oleh si pembunuh bertopeng. Mendengarkan itu membuat Jiang Qi sangat terkejut dan khawatir akan keselamatan Wei Zhao. 前面就要出南陵地界了。 Lalu mereka pun berpisah. Chu Liang sudah menyiapkan kuda untuknya. Bukannya pergi, Jiang Qi memilih kembali dan tidak ingin Wei Zhao ditangkap. Kemudian ia melihat Pei Yan memasukkan barang bukti berupa ujung anak panah yang dipakai si pembunuh bertopeng ke dalam sebuah kotak dan mereka akan pulang hari ini ke ibu kota. Jiang Qi terus memperhatikan di mana kotak itu disimpan.
Tak lama kemudian beberapa pelayan memberikan laporan Jiangqi sejak tadi malam sudah menghilang. Pei Yan segera pergi untuk memeriksa. 哎，侯爷，撤！ Sedangkan Jiangqi menggunakan sebuah bubuk supaya kuda yang dipakai pasukan di sana menjadi hilang kendali. Alhasil, kuda itu pun mengamuk yang membuat barang bawaan di sana jatuh ke lantai. Memanfaatkan situasi itu, Jiangqi segera mencuri barang bukti ujung anak panah tersebut. Sedangkan Pei Yan memeriksa jalan dan melihat terdapat bekas roda di tanah. Tak lama kemudian salah satu pasukannya datang melapor kuda mereka hilang kendali dan seluruh barang bawaan mereka jatuh ke tanah. Merasa ini semua hanyalah pengalihan, Pei Yan segera kembali. Sementara itu, Wei Zhao didatangi oleh Jiangqi. Ia sempat menyerangnya karena mengira penyusup yang masuk ke dalam. Setelah melihat Jiangqi di sana, ia segera melepaskannya dan bertanya kenapa kembali lagi. Jiangqi segera memberikan kotak yang berisikan barang bukti tersebut dan menceritakan identitasnya sudah diketahui oleh Pei Yan. Sementara itu, Pei Yan mendapati kotak yang berisikan barang bukti itu sudah menghilang. Dengan segera ia mendatangi kediaman Wei Zhao karena curiga ini perbuatan darinya. Sedangkan Wei Zhao segera menyembunyikan Jiangqi di dalam lemari. 你别让他带走我。 Setelah itu ia pun keluar dan meminta Pei Yan untuk menunda kepulangan mereka ke ibu kota 3 hari lagi. Karena ia masih ada urusan di kota Nanling. Apabila Pei Yan ingin pulang duluan, Wei Zhao tidak melarangnya. Mendengarkan itu, Pei Yan setuju untuk pulang 3 hari lagi. 那在下便与三郎在长风，想和三郎同年。 Lalu mereka pun mengobrol di dalam. Pei Yan berkata Jiangqi saat ini sudah hilang dan pergi entah kemana. Wei Zhao menjawab mungkin saja kepergian Jiangqi karena kecewa kepada Pei Yan. Pei Yan lalu jalan-jalan menyelidiki kamar tersebut. Wei Zhao berkata apabila Pei Yan mencurigainya yang telah menyembunyikan Jiangqi, ia salah besar. Sesaat, Pei Yan melihat ke bawah kolong tempat tidur. Wei Zhao lalu mengambil pedang dan melempar pedang tersebut ke bawah kolong tempat tidur untuk membuktikan tidak ada Jiangqi di sana. Lalu kemudian Pei Yan pergi ke bathtub tempat pemandian. Wei Zhao langsung membuktikan dengan menyirami bathtub itu menggunakan air panas dalam menunjukkan tidak ada seseorang di bawah air tersebut. Lalu yang terakhir adalah lemari di sana. Hal itu membuat Wei Zhao sedikit panik. Ia pun mengalihkan perhatian dengan berkata ia sudah tahu masalah korupsi di kota Nanling yang melibatkan keluarga besar Pei hanyalah sebuah pengalihan saja. Padahal fokus utama masalah saat ini adalah penyelundupan pembuatan senjata pedang militer. Ia juga sudah tahu Tuan He diam-diam membuat senjata pedang untuk seseorang. Wei Zhao menekan Pei Yan dengan berkata Pei Yan pasti mengetahui orang tersebut siapa. Mendengarkan itu, Pei Yan langsung terdiam karena takut Wei Zhao mengetahui kalau ibunya adalah dalang di balik ini semua. Tiba-tiba, Wei Zhao melempar pedang ke arah lemari tersebut untuk menunjukkan tidak ada siapapun di sana. Ia juga menantangnya bertarung apabila masih belum puas. Mendengarkan itu, Pei Yan menerima tantangan darinya. 你要找的都不在我。事实如何？ 既然少君仍心有局域，